Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Harga mahal. Warga pesisir selatan kurangi konsumsi cabai. Remaja lecehkan kitab suci umat Islam. Hingga nelayan mencabuli 2 anak tirinya. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Seorang nelayan di Kota Padang ditangkap polisi karena mencabuli 2 anak tirinya. Pelaku ditangkap di rumahnya di daerah Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Teluk Kabung, Padang. Pelaku berinisial G, berusia setengah abad dan berprofesi sebagai nelayan di daerah itu. Ia dilaporkan saudara iparnya karena diduga telah menyetubuhi 2 anak tirinya sejak 2 tahun silam. Perbuatan tak senonoh itu terungkap setelah korban bercerita kepada bibinya. Korban tak berani melawan karena pelaku mengancam akan menceraikan ibu kandungnya jika menceritakan kepada orang lain. Seorang remaja di Kabupaten Tanah Datar mendadak terkenal dan dicari-cari warga. Bukan karena prestasinya, tapi karena ulahnya melecehkan kitab suci umat Islam. Warga Sungai Tarap Tanah Datar ini pun tak berkutik saat petugas menggiringnya ke Mapolres Tanah Datar untuk diperiksa. Kepada polisi, remaja yang baru saja beranjak dewasa ini mengaku berbuat tak senonoh itu, bukan karena benci terhadap kitab suci atau terhadap agama tertentu, namun hanya untuk membuat konten saja, karena mendapat imbalan dari seseorang yang membayarnya dengan pulsa senilai Rp50.000. Pelaku disangkakan pasal 156A tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ribuan warga dari berbagai lapisan, golongan dan usia tumpah ruah di lapangan Bancalaweh. Bagi Padang Panjang, aksi ini merupakan aksi yang terbesar sejak Kota Madia ini berdiri, karena diikuti oleh lebih dari 5.000 warga, hampir 10% dari total penduduknya yang berjumlah 54.000 orang. Aksi ini digelar oleh Aliansi Masyarakat Padang Panjang Bela Palestina. Selain warga, pejabat Padang Panjang dan tokoh nasional juga menghadiri aksi Bela Palestina ini. Salah seorang tokoh nasional, Bakhtiar Nasir, juga hadir dan berorasi. Pejabat Wali Kota Padang Panjang, Sony Budaya Putra, sangat terharu dengan kepedulian warga Padang Panjang. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran ribuan warga dan berpartisipasi, mereka berdonasi. Aksi yang dilakukan hingga siang ini berhasil mengumpulkan donasi hampir 300 juta rupiah. Semua dana yang terkumpul diserahkan ke Komite Nasional Rakyat Palestina. Keluarga salah satu pasien di Rumah Sakit Umum Pusat M. Jamil Padang heboh dan mengusir semua perawat. Aksi ini dilakukannya karena orang tuanya meninggal dunia. Sang anak berang karena perawat lalai
dan tak mau menangani orang tuanya dengan alasan mereka akan ganti shift. Video kehebohan keluarga pasien itu beredar luas di media sosial. Menanggapi video itu, pihak rumah sakit memberikan keterangan. Pasien bernama Yuliarni dan berusia 64 tahun, dirawat di ruang high care unit, bedah, dengan diagnosa pasca operasi luka bakar setelah operasi amputasi jari kaki kiri. Saat ini pihak rumah sakit tengah menginvestigasi insiden tersebut dan tidak menutup kemungkinan akan memberikan sanksi atau tindakan internal kepada oknum perawat jika ditemukan adanya unsur kelalaian. Karena namanya dicoret dalam daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman melaporkan kasusnya ke Bawaslu Republik Indonesia dan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta. Alasannya, pencoretan nama Irman Gusman dilakukan di tengah jalan ketika proses verifikasi dari daftar calon sementara atau DCS tengah bergulir untuk menjadi DCT. Menurut Marhadi Effendi, pencoretan nama Irman Gusman dari DCT tidak disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan, namun hanya melalui sistem aplikasi Silon atau sistem informasi pencalonan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Menurut pengamat politik Universitas Andalas Padang, KPU RI mesti membuat peraturan KPU yang baru untuk mengakomodir putusan MA itu. Surat edaran yang dikirimkan kepada KPU se-Indonesia tidak bisa dijadikan sebagai rujukan. Petani cabai di Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, mengeluhkan harga pupuk non-subsidi yang mengalami kenaikan. Naiknya harga pupuk tersebut sangat menyulitkan karena menambah biaya produksi. Saat ini, harga satu karung pupuk non-subsidi mencapai Rp600.000, naik 50% dari sebelumnya, Rp400.000 per karung. Harga jual cabai yang meroket hingga lebih dari 100% tak dinikmati petani, karena mereka harus menambah biaya pembelian pupuk. Petani cabai di daerah ini lebih menyukai penggunaan pupuk non-subsidi karena kualitasnya lebih bagus dan membelinya juga mudah dibanding pupuk subsidi yang kualitasnya rendah serta rumit membelinya. Cuma awak petani ko mau bayar itu lah. Pupuk Pak. Bahan-bahanan ko mahal, teka pupuk kini ko kan kelewatan mana beli ko. Mau nak telok dong petani ko kan. Berapa ini Pak? Nyabuin 600 ya sekarang pupuk. Sebelumnya Pak? Sebelum kalau ya lu teka kini harga dah hampir 100 sekarang. Kini ko 600 lebih sekarang pupuk bakal mampu ko. Petani menuntut pemerintah untuk mempermudah syarat pembelian pupuk bersubsidi yang tak harus disertai dengan berbagai syarat administrasi. Selain itu, petani juga menuntut pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi tersebut. Robiham melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.